Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita bersama-sama akan datang di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu di hari yang baru ini kita bersama-sama meminta kepada Roh Kudus untuk memimpin dan memperbaharui hidup kita lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk hidup kami pada hari ini. Biarlah firman hari ini boleh terus-menerus mengubahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, nas pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 18 ayat 1 sampai ke-7. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari sebuah pertanyaan sederhana, begitu ya, namun bermakna sangat dalam. Pertanyaan itu adalah, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ya, Bapak Ibu, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang dilontarkan kepada dari murid-murid kepada Tuhan Yesus, begitu ya. Di mana pertanyaan ini didasari pada pemahaman dunia akan sebuah ambisi dan kebanggaan diri, Bapak Ibu. Dan pertanyaan ini bukan hanya sekedar milik murid-murid pada 2000 tahun yang lalu, tetapi ini juga menjadi sebuah pertanyaan, begitu ya, yang kita miliki pada hari ini. Tanpa sadar, seringkali kita sering menanyakan ini di hadapan Tuhan. Siapa yang paling berhasil? Siapa yang paling dipakai Tuhan? Atau siapa yang paling dihormati? Atau siapa yang paling berjasa? Tetapi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi semua orang yang mendengar. Ia memanggil seorang anak kecil, dan ia menempatkannya di tengah-tengah mereka. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bayangkan, begitu ya, suasananya. Ada kemungkinan para murid mungkin sedang menunggu nama mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mungkin mereka menunggu Tuhan Yesus menyebutkan nama Petrus atau Yohaneslah yang terbesar, begitu ya. Atau mungkin nama-nama lainnya. Tetapi yang terjadi justru unik, Bapak Ibu. Tuhan Yesus malah menunjuk seorang anak kecil, di mana pada saat itu anak kecil adalah golongan yang tidak memiliki status sosial yang tinggi. Ia tidak punya suara untuk memberikan pendapat, dan ia juga tidak mempunyai kekuasaan apapun, dan hidupnya bergantung penuh pada orang tua mereka. Pada saat itu anak-anak dianggap sebagai salah satu golongan yang rendah, Bapak Ibu. Tetapi dengan tegas, Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus di sini sedang membenturkan pemahaman yang terbesar menurut dunia dan yang terbesar menurut kerajaan Allah, Bapak Ibu. Bagi dunia, yang terbesar adalah mereka yang memiliki jabatan, pengaruh, popularitas, dan kekayaan. Tetapi justru bagi Yesus, yang terbesar adalah mereka yang memiliki kesadaran akan ketidakmampuan di dalam diri. Adalah mereka yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memiliki kebergantungan penuh pada Tuhan. Menjadi anak-anak bukan berarti kekanak-kanakan, Bapak Ibu, tetapi menjadi anak-anak merupakan kesadaran bahwa aku tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan Yesus juga melanjutkan, Bapak Ibu, dengan teguran yang sangat keras. Tuhan Yesus bahkan mengatakan lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan di leher dan menenggelamkan orang yang menyesatkan salah satu dari anak-anak itu. Pertanyaannya, Bapak Ibu,
Apakah kita sebagai orang-orang Kristen pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Pernahkah justru kita dengan sombongnya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah banyak tahu, begitu ya? Dan bahkan seringkali kita berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang memiliki posisi besar dalam pelayanan. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, baiklah kita bertobat. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, apakah saya yang terbesar di hadapan-Mu? Sebetulnya kita sedang menyesatkan orang, Bapak Ibu. Sebetulnya kita sedang menyebarkan pemahaman kepada orang lain bahwa ketika kita melayani Tuhan, bahwa kita melayani Tuhan di dalam gereja, seharusnya kita memiliki jabatan-jabatan yang penting di dalam gereja. Seharusnya kita memiliki posisi-posisi yang penting yang dipandang di dalam gereja, di dalam pelayanan. Mari bersama-sama, Bapak Ibu, saat ini kita berhenti bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya yang terbesar? Tetapi marilah kita mulai bertanya pada diri sendiri pada hari ini, apakah saya sudah cukup rendah hati di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah cukup mengandalkan Tuhan dalam hidup saya? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini boleh tertanam di hati kita dan membawa kita ke dalam pertobatan yang lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, di mana Roh Kudus terus-menerus menegur kami dan menyempurnakan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.